Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita dapat berkumpul dan beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Walaupun kita masih bertatap muka secara daring, tapi kiranya tidak memadamkan semangat kita dan kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Untuk memulai ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat 453 bait pertama dan ketiga. Mari kita memasuki panggilan ibadah kita. Ibadah hari ini dalam menghayati bulan kesaksian dan pelayanan kami lakukan dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Untuk menyambut panggilan ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 460 ayat yang pertama dan kedua. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajarlah
Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini dilandasi dari pembacaan Alkitab yang diambil dari Kolose 3 ayat 5-17. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dan hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah dengan demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintahkan dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Mari kita masuk dalam pembacaan firman dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat
Salam Patunggilan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita mendapat kesempatan untuk ber-PA bersama untuk mengemuli firman Tuhan serta kebenaran-kebenaran yang ada. Oleh sebab itu kita perlu mengambil saat yang teduh juga yang baik untuk mengumuli firman Tuhan ini. Bacaan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17 dengan mengambil tema menyadari sebagai orang kudus. Saya yakin Bapak Ibu telah membaca di berita jemaat, sedangkan saya buatkan PowerPoint yang di sini untuk mempermudah Bapak Ibu untuk melayani. Kita lihat ini, menjadi orang kudus. Ada dua konsep, yaitu konsep lama dan konsep baru, yang masing-masing konsep lama ini mengandung pengertian cara mendapatkan hidup baru, termasuk konsep baru juga akan membahas menggumuli tentang pengertian orang kudus, juga bagaimana cara mendapatkannya. Masing-masing konsep ini akan berpengaruh pada perilaku dan sikap orang tersebut, dan nanti akan muncul respon dari orang lain. Untuk selanjutnya kita akan melihat pada tayangan berikutnya. Ini Bapak Ibu sekalian, konsep lama yang berkaitan dengan keyahudian atau yang terdapat dalam perjanjian lama. Yang pertama tentang pengertian siapa yang disebut orang kudus itu. Menurut konsep lama yang disebut orang kudus itu adalah orang yang taat kepada hukum Taurat, orang yang taat dan setia melaksanakan hukum-hukum yang diberikan Tuhan, yaitu hukum Taurat. Itulah orang kudus. Sedangkan orang yang tidak bisa melaksanakan atau tidak mau melaksanakan, itu termasuk orang berdosa. Kemudian cara mendapatkan, bagaimana orang mendapatkan menjadi orang kudus tersebut, yakni melalui usaha manusia untuk mentaati hukum-hukum tersebut. Kemudian pandangan konsep seperti ini berpengaruh pada sikap dan perilaku. Dalam rangka menjaga kekudusan itu, dalam rangka menjaga kekudusan kesucian mereka membatasi diri, mengisolasi diri, mengadakan pembatasan pergaulan dengan orang lain, terutama kepada orang-orang yang dianggap berdosa atau kepada bangsa yang dianggap berdosa. Mereka tidak mau bergaul dengan orang pemungut cukai, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Termasuk mereka tidak mau bergaul dengan bangsa yang dianggap kafir, yaitu Samaria. Orang Samaria adalah orang yang dianggap orang kafir, termasuk orang berdosa. Yang orang-orang yang menganggap dirinya kudus itu termasuk orang Farisi, ahli Taurat, dan para ulama Yahudi. Itu menganggap dirinya bahwa mereka mampu untuk melaksanakan hukum Taurat, mengaku dirinya sebagai orang kudus. Oleh sebab itu mereka menganggap kekudusannya itu merupakan hasil perjuangannya sendiri untuk mentaati hukum Taurat. Hal ini akan berpengaruh pada sikap dan perilakunya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam rangka menjaga kesuciannya tadi, bahwa mereka adalah membatasi pergaulan dengan orang lain, termasuk orang yang dosa dan najis tersebut, supaya mereka tidak terkena virus
kenajisan, membatasi diri dalam pergaulan, kemudian dengan maksud supaya tidak terkena najis dosanya, menjaga kesucian. Mereka merasa dirinya adalah sebagai orang kudus, merasa diri sebagai orang kudus. Oleh sebab itu mereka boleh dikatakan memiliki sifat yang tertutup, dan cenderung tinggi hati. Karena mereka merasa usahanya sendiri menjadi orang kudus, maka timbul sifat tinggi hati. Kemudian kita lihat ini respon orang lain terhadap orang yang menganggap dirinya kudus, termasuk pada orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya tadi. Maka orang lain cenderung tidak suka karena menganggap mereka sering memojokkan, sering menuduh dan menghakimi terhadap orang-orang yang berdosa tersebut. Sekali lagi, masyarakat banyak menaruh rasa tidak suka kepada orang-orang tersebut. Kemudian kita lihat dalam konsep yang baru, perjanjian baru, ini boleh dikatakan berbalik 180 derajat. Yang konsep pembaruan, yang pertama pengertian. Orang kudus adalah pengikut Tuhan yang setia, pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia, yang hidupnya dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka hidup sebagai manusia baru. Bagaimana cara mendapatkan menjadi orang kudus tersebut? Berbeda dengan yang konsep lama bahwa kekudusan itu adalah hasil usaha manusia. Tetapi di sini bukan hasil usaha manusia, tetapi hasil anugerah Tuhan yang diberikan pada manusia itu sendiri. Manusia percaya tinggal bisa kudus, tinggal menerima hasil perjuangan Tuhan Yesus tersebut. Karena hasil perjuangan Tuhan Yesus bukan secara mati-matian, tetapi mati betul di kayu salib. Mati betul di kayu salib. Orang kudus adalah orang pengikut Tuhan. Bukan semua orang Kristen, tetapi orang Kristen yang betul-betul mengikut Tuhan, setia pada Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga orang kudus tersebut adalah menjauhi daripada perbuatan dosa. Kemudian bagaimana sifat dan sikap perilaku daripada orang kudus tersebut? Yang jelas karena sudah diperbarui, maka hatinya menjadi kudus, maka penuh kasih dan hidupnya penuh ucapan syukur. Memiliki bukan tinggi hati tetapi mereka rendah hati. Rendah hati karena sudah menerima anugerah Tuhan. Pengikut Tuhan Yesus ini mendapat berkat khusus. Orang lain mendapatkan berkat umum, selaku pengikut Tuhan Yesus adalah mendapatkan berkat khusus yang tidak diterima oleh orang lain. Oleh sebab itu dengan rasa syukur dan rendah hati kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita jangan sampai terjadi penyimpangan tingkah laku. Sekalipun sudah dikuduskan Tuhan, tetapi jangan sampai terjadi penyimpangan laku. Penyimpangan laku yang gimana? Karena bisa juga terjadi karena mereka mendapat berkat khusus, menjadi anak Allah, yang lain tidak, maka terjadi suatu kecongkaan, sombong. Ini jelas tidak akan dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau itu terjadi kecongkaan, maka hidupnya tidak lain, hanya sama dengan kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat tersebut. Mereka menganggap dirinya kudus, tetapi mereka menimbulkan rasa tinggi hati. Ini juga bisa terjadi seperti itu. Penyimpangan bisa menjadikan orang tinggi hati.
Tetapi yang benar seperti bacaan yang di dalam Kolose tadi, bahwa orang yang kudus adalah orang yang berhati kasih, penuh kasih, berhati rendah, punya hati yang rendah, sehingga tidak seperti yang dilakukan orang Farisi tersebut. Sekalipun mereka bangganya menerima berkat khusus tersebut, bukan berarti harus tinggi hati, tapi bagaimana bangga tetapi rendah hati. Ini juga sulit dilaksanakan, tetapi kalau kita hidup dalam Yesus, maka kita bangga bermegah pada Tuhan, bukan bermegah pada dirinya sendiri seperti yang dilakukan pada konsep lama tadi, tetapi bangga dengan rendah hati. Itu yang dikehendaki Tuhan, karena Allah menentang orang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Respon orang lain bisa menaruh hati tidak senang apabila dia ada kecongkaan. Tetapi orang lain akan merespon pada pengikut Tuhan kalau mereka rendah diri. Maka orang yang merespon tersebut merasa senang dan mendapatkan berkat dari pengikut-pengikut Tuhan. Inilah yang dikehendaki daripada perjuangan Tuhan Yesus, bahwa supaya pengikut Tuhan Yesus menjadi orang kudus, bukan berhati tinggi tetapi rendah hati dan penuh berkat untuk memberkati orang lain. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam ilustrasi tersebut. Sebetulnya gambar tersebut kami maksudkan adalah mengambil dua siswa SMP atau SMA begitu. Tetapi maaf yang ketemu seperti itu. Dua siswa tersebut sama-sama berprestasi, mendapat ranking 1, memahami dirinya sebagai peringkat 1, ranking 1, sama statusnya, tetapi reaksi, perilakunya dan sikapnya berbeda. Yang satu kita lihat itu mengangkat ini, yang satunya ini rendah hati. Yang satunya perilakunya adalah dia sering menceritakan pada orang lain, ketemu orang lain siapa aja menyertakan bahwa dia adalah ranking 1 gitu ya, diberitakan banyak begitu. Dan anak ini adalah tidak suka membantu temannya, karena supaya ranking 1, kepintaran saya miliki sendiri supaya tetap ranking 1, maka saya tidak mau akan membantu orang lain untuk belajar, sehingga harus saya miliki sendiri. Ini perilaku yang ini. Nah, juga yang satunya lagi yang merasa rendah hati, meskipun mereka merasa ranking 1, tetapi mereka menyatakan tidak pernah menggembar-gemborkan bahwa dia ranking 1. Bahkan dia mengatakan, saya ranking 1 bukan saya sendiri, tetapi adalah berkat Tuhan. Ini berkat Tuhan. Kalau satunya, usaha aku sendiri ini. Yang sombong tadi, ini usaha aku sendiri. Ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan ia mengatakan, kalau seandainya teman-teman mau belajar begitu, mesti dia mendapat peringkat yang baik. Ini, sehingga ada perbedaan antara keduanya. Pemahamannya sama, tetapi perilakunya dan sikapnya adalah berbeda satu sama lain. Yang jelas juga ada respon dari masyarakat orang lain. Yang satunya merasa senang terhadap anak ini, yang satunya
merasa tidak senang karena direndahkan. Ya. Itu sebagai gambaran ilustrasi yang bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami cerita tadi. Kita materi sudah selain yang tertulis di dalam berita jemaat, ini saya sampaikan untuk mempermudah pemahaman. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk bahan PA nanti oleh gereja akan diadakan suatu Google Meeting. PA secara langsung diadakan di online begitu. Nah, ini akan dilaksanakan, akan sesuai dengan di berita jemaat, monggo dipirsani dan mohon ada untuk Bapak Ibu untuk ikut sertanya. Pertanyaan sebagai berikut. Ada berkat yang umum diterima manusia. Ada berkat umum yang diterima manusia seperti kesehatan, mendapat hujan, mendapat angin, udara segar. Semua manusia menerima berkat seperti itu. Tidak mengikut Tuhan Yesus pun mereka sama mendapat berkatnya. Tetapi ada berkat khusus yang diterima oleh pengikut Tuhan Yesus. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah menjadi anak Allah, mengikut Tuhan Yesus untuk dijadikan anak Allah. Hasil perjuangan Tuhan Yesus adalah menjadikan manusia kembali ke fitrahnya, kembali kepada fitrahnya sebagai gambar dan teladan Allah, sebagai gambar dan teladan Allah. Ya. Boleh dikatakan manusia dijadikan fotokopinya Tuhan Allah, dijadikan sebagai anak Allah. Kalau anak Allah jelas memiliki sifat-sifat seperti bapaknya, tidak jauh berbeda, memiliki sifat-sifat seperti ayahnya. Seperti anak adalah sebagai fotokopi daripada ayahnya. Ada berkat khusus dan ada berkat umum. Pertanyaannya, selain berkat, selain menjadi anak Allah, berkat khusus apa saja yang diterima oleh orang percaya, pengikut Tuhan ini? Sekali lagi, berkat-berkat khusus apa yang kita terima, yang dapat kita terima kalau kita mengikut Tuhan Yesus secara setia. Berkat khususnya banyak, mohon Bapak Ibu untuk mendiskusi di rumah atau mungkin di pertemuan di Google Meet itu. Yang kedua, kita bangga terhadap berkat khusus yang kita terima. Kita bersukacita, bangga menerima berkat khusus dari Tuhan Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadikan berkat khusus tersebut tidak menjadikan kita congkak? Saya menerima berkat khusus jadi anak Allah, jadi ini yang berbeda dengan orang lain. Ini bisa menimbulkan congkak. Oleh sebab itu, bagaimana cara supaya pengikut Tuhan itu bangga tetapi tidak tinggi hati? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, dalam pengakuan iman rasuli setiap minggu kita ucapkan, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan dan persekutuan orang kudus, dan persekutuan orang kudus. Siapa yang dimaksud persekutuan orang kudus tersebut? Ini jarang dibahas, jarang dikhotbahkan tentang persekutuan orang kudus itu siapa? Apakah orang Kristen masuk di dalamnya? Oleh sebab itu pada kesempatan PA ini mohon kita bahas untuk memperdalam, untuk mencari kebenarannya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan menambah kekuatan iman kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini marilah kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya mari kita membaca ayat yang mendasari dari 1 Raja-Raja 10 ayat 25. Yang demikian,
Segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan dilakukan oleh karena dorongan hati seseorang. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 462 bait yang pertama dan yang kedua. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Mari kita berdoa syafaat. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua pada hari ini. Engkau telah memberikan kami roh kehidupan hingga kami masih bisa memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Kami bersyukur atas cinta dan kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan dalam keluarga kami. Karena dengan cinta dan kasih-Mu, kami dapat bersekutu di dalam segala hal, melewati segala suka dan duka, serta bahu-membahu dalam membangun keluarga kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Gedung Kandang. Kami mengucap syukur karena kami dapat menjadi bagian dari gereja-Mu dan mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan kasih dan pengharapan dari-Mu. Kami berdoa untuk Pendeta Koko Iman selaku Kepala Gereja, serta pelayan-pelayan gereja yang telah berperan untuk mewartakan kebenaran-Mu. Bantulah mereka menjalani tugasnya dengan semangat melayani. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang saat ini berada di garda depan untuk menyelamatkan dunia dari COVID-19 ini. Jagalah mereka agar tetap aman dan sehat. Bantulah mereka di dalam pekerjaan yang dijalaninya saat ini. Biarkanlah mereka dapat merawat setiap pasien mereka dengan penuh belas kasih. Ya Bapa, terima kasih juga atas pernyataan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul walaupun via online, tapi kami percaya bahwa ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita telah menyelesaikan ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin melanjutkan diskusi, bisa membuka link di bawah ini yang akan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 18.30. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457 bait yang ke-6. Jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Kiranya kasih, damai sejahtera, serta penyertaan
dari Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus ada pada kita semua hari ini bahkan selama-lamanya. Amin.